Sore itu, langit di atas kota kecil terlihat cerah, dengan awan putih yang berarak perlahan. Suara adzan berkumandang dari menara masjid, memanggil umat untuk menunaikan ibadah. Di dalam masjid, suasana tenang dan khusyuk menyelimuti setiap sudut ruangan. Ustadzah Aisyah, seorang wanita muda berusia 28 tahun, berdiri di depan jamaah dengan penuh wibawa. Ia mengenakan jilbab berwarna biru tua yang menambah kesan anggun pada dirinya. Matanya yang cerah memancarkan semangat dan kecerdasan, membuat setiap orang yang mendengarkan ceramahnya merasa terinspirasi. Aldo, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja kembali dari kuliah di luar negeri. Ia merasa rindu dengan suasana spiritual yang selama ini ia tinggalkan. Setelah beberapa tahun mengejar ilmu, ia kembali ke kampung halamannya dengan harapan menemukan jati diri dan makna hidup yang lebih dalam. Hari itu, ia memutuskan untuk menghadiri pengajian di masjid, tempat yang sering ia kunjungi semasa kecil. Saat Aldo melangkah masuk ke dalam masjid, ia merasakan kehangatan dan kedamaian yang menyelimuti ruangan. Ia melihat beberapa wajah familiar, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah Ustadzah Aisyah. Suaranya yang lembut dan cara penyampaiannya yang penuh penghayatan membuat Aldo terpesona. Ia duduk di barisan belakang, berusaha menyimak setiap kata yang diucapkan oleh Ustadzah Aisyah. Cinta adalah anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya. Namun, cinta yang sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan komitmen. Ustadzah Aisyah menjelaskan dengan penuh semangat. Aldo merasa setiap kata yang diucapkan seolah ditujukan langsung kepadanya. Ia teringat akan perjalanan hidupnya. Bagaimana ia seringkali terjebak dalam kesibukan dan melupakan hal-hal yang lebih penting. Setelah ceramah selesai, jamaah mulai beranjak keluar. Aldo merasa ada dorongan kuat untuk mendekati Ustadzah Aisyah. Ia memberanikan diri untuk menghampirinya, meskipun hatinya berdebar-debar. "Assalamualaikum, Ustadzah," sapanya dengan suara yang sedikit bergetar. "Waalaikumsalam, Aldo. Senang melihatmu kembali di sini," jawab Ustadzah Aisyah dengan senyuman hangat. Senyumnya membuat Aldo merasa lebih tenang. Mereka mulai berbincang, dan Aldo mengajukan beberapa pertanyaan tentang materi yang dibahas. Ustadzah Aisyah menjelaskan dengan sabar, dan mereka terlibat dalam diskusi yang mendalam. "Ustadzah, saya sangat terkesan dengan cara Anda menjelaskan tentang cinta. Saya merasa banyak hal yang saya pelajari dari ceramah ini," kata Aldo, mencoba untuk membuka diri. "Terima kasih, Aldo. Cinta adalah topik yang luas dan dalam. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda tentang cinta," jawab Ustadzah Aisyah, matanya berbinar saat berbicara tentang topik yang ia cintai. Mereka berbincang selama beberapa waktu, dan Aldo merasa semakin nyaman. Ia mulai menceritakan pengalamannya selama di luar negeri, bagaimana ia berjuang untuk menemukan makna hidup dan tujuan yang lebih besar. Ustadzah Aisyah mendengarkan dengan seksama, sesekali memberikan tanggapan yang membuat Aldo merasa dihargai. "Kadang, saya merasa bingung dengan pilihan hidup saya. Saya ingin berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat, tetapi saya juga ingin mengejar impian saya," ungkap Aldo dengan jujur. "Setiap orang pasti mengalami kebingungan dalam hidup. Yang terpenting adalah kita tetap berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini. Cobalah untuk mencari keseimbangan antara impian dan tanggung jawab." Ustadzah Aisyah memberikan nasihat yang bijak. Percakapan mereka terhenti sejenak ketika seorang jamaah lain menghampiri Ustadzah Aisyah untuk meminta bantuan. Aldo merasa sedikit kehilangan momen, tetapi ia tahu bahwa Ustadzah Aisyah memiliki tanggung jawab sebagai pendidik. Ia memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana Ustadzah Aisyah melayani jamaah lainnya dengan penuh perhatian. Setelah beberapa menit, Ustadzah Aisyah kembali kepada Aldo. "Maaf, saya harus melayani jamaah lain. Tapi saya senang bisa berbincang denganmu. Semoga kita bisa berbicara lagi di lain waktu," katanya dengan tulus. "Terima kasih, Ustadzah. Saya berharap bisa belajar lebih banyak dari Anda," jawab Aldo, merasa ada harapan untuk bertemu lagi. Setelah pertemuan itu, Aldo merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa terinspirasi dan termotivasi untuk lebih mendalami agama dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Setiap kali ia mengingat senyuman Ustadzah Aisyah, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa pertemuan itu bukanlah kebetulan, tetapi sebuah awal dari perjalanan yang lebih berarti. Hari-hari berlalu, dan Aldo mulai rutin menghadiri pengajian di masjid.
Ia selalu menantikan kesempatan untuk berbincang dengan Ustadzah Aisyah. Setiap kali mereka bertemu, Aldo merasa semakin dekat dengan Ustadzah Aisyah. Mereka berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan tentang kehidupan. Aldo merasa bahwa Ustadzah Aisyah bukan hanya seorang pendidik, tetapi juga seorang teman yang bisa ia percayai. Suatu sore, setelah pengajian, Aldo dan Ustadzah Aisyah berjalan-jalan di sekitar masjid. Suasana tenang dan romantis membuat mereka merasa lebih dekat. Aldo beranikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ustadzah, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah mengubah cara pandang saya tentang banyak hal, katanya dengan tulus. Ustadzah Aisyah tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Aldo, saya senang mendengar itu. Namun, kita harus ingat bahwa hubungan kita adalah hubungan yang profesional. Saya adalah pendidik, dan Anda adalah murid, jawabnya dengan lembut. Aldo mengangguk, tetapi hatinya merasa berat. Ia tahu bahwa perasaan ini mungkin tidak seharusnya ada, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Saya mengerti, Ustadzah. Tapi saya juga percaya bahwa hubungan yang baik bisa dimulai dari saling menghormati dan memahami. Balas Aldo, berusaha untuk tetap optimis. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan campur aduk. Aldo merasa senang bisa berbincang dengan Ustadzah Aisyah, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu bahwa ia harus menghormati batasan yang ada, tetapi hatinya terus berdebar setiap kali ia memikirkan Ustadzah Aisyah. Pertemuan tak terduga ini telah membuka jalan bagi Aldo untuk menemukan kembali jati dirinya. Ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya, dan ia bertekad untuk terus belajar dan tumbuh, baik sebagai individu maupun sebagai seorang muslim. Dengan semangat baru, Aldo melangkah maju, menantikan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan Ustadzah Aisyah, berharap bisa lebih memahami makna cinta dan pengorbanan yang sejati. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh makna dengan Ustadzah Aisyah, Aldo tidak bisa tidur. Pikiran dan perasaannya berputar-putar dalam benaknya. Ia teringat senyuman Ustadzah Aisyah, cara dia berbicara, dan bagaimana setiap kata yang diucapkannya seolah menyentuh relung hatinya. Aldo merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman terhadap Ustadzah Aisyah. Ia merasakan ketertarikan yang mendalam, tetapi di saat yang sama, ia juga menyadari batasan yang ada. Hari-hari berlalu, dan Aldo semakin rutin menghadiri pengajian di masjid. Setiap kali ia melihat Ustadzah Aisyah, hatinya berdebar. Mereka mulai berbincang lebih sering, dan Aldo merasa semakin nyaman untuk berbagi cerita dan pengalaman hidupnya. Ustadzah Aisyah pun tidak segan untuk berbagi pandangannya tentang berbagai hal, dari agama hingga kehidupan sehari-hari. Suatu sore, setelah pengajian, Aldo dan Ustadzah Aisyah berjalan-jalan di taman dekat masjid. Suasana sore itu sangat indah, dengan sinar matahari yang mulai meredup dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Aldo merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Ustadzah Aisyah di tempat yang tenang seperti ini. Ustadzah, saya ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan hidup Anda. Apa yang membuat Anda memilih untuk menjadi seorang pendidik? Tanya Aldo, berusaha untuk menggali lebih dalam. Ustadzah Aisyah tersenyum. Matanya berbinar saat ia mulai bercerita. Sejak kecil, saya selalu merasa bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kesempatan. Saya ingin berbagi ilmu dan membantu orang lain menemukan potensi mereka. Selain itu, saya juga merasa bahwa mengajar adalah cara saya untuk beribadah kepada Allah. Jawabnya dengan tulus. Aldo mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh semangat dan dedikasi Ustadzah Aisyah. Itu sangat menginspirasi. Ustadzah, saya berharap bisa menemukan tujuan hidup saya seperti Anda. Ungkap Aldo, merasa tergerak oleh kata-kata Ustadzah Aisyah. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Aldo. Yang terpenting adalah kita terus berusaha dan tidak takut untuk mencari tahu apa yang kita inginkan. Ustadzah Aisyah memberikan nasihat yang bijak. Percakapan mereka berlanjut, dan Aldo merasa semakin dekat dengan Ustadzah Aisyah. Ia mulai menceritakan tentang pengalamannya di luar negeri. Bagaimana ia berjuang untuk menemukan jati diri dan makna hidup. Ustadzah Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali memberikan tanggapan yang membuat Aldo merasa dihargai. Kadang, saya merasa terasing di tempat yang baru. Meskipun banyak hal yang saya pelajari, saya merasa kehilangan arah, kata Aldo, mengungkapkan keraguannya. Ustadzah Aisyah menatapnya dengan lembut. Itu wajar.
Aldo. Perubahan seringkali membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, ingatlah bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses belajar. Jangan ragu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya Anda inginkan, ujarnya. Malam itu, saat mereka berpisah, Aldo merasa ada ikatan yang semakin kuat antara mereka. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ustadzah Aisyah semakin dalam, tetapi ia juga berusaha untuk tidak melanggar batasan yang ada. Ia ingin menjaga hubungan ini tetap profesional. Tetapi hatinya terus berdebar setiap kali ia memikirkan Ustadzah Aisyah. Beberapa minggu kemudian, Aldo dan Ustadzah Aisyah semakin sering bertemu. Mereka mulai berbagi lebih banyak cerita pribadi, dan Aldo merasa bahwa Ustadzah Aisyah adalah sosok yang bisa ia percayai. Suatu hari, saat mereka duduk di taman, Aldo memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Ustadzah, saya ingin jujur kepada Anda. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman terhadap Anda. Saya merasa terhubung dengan Anda dalam cara yang tidak bisa saya jelaskan, kata Aldo, suaranya bergetar. Ustadzah Aisyah terdiam sejenak. Matanya menatap Aldo dengan serius. Aldo, saya menghargai kejujuranmu. Namun, kita harus ingat bahwa hubungan kita adalah hubungan yang profesional. Saya adalah pendidik, dan Anda adalah murid. Kita harus menjaga batasan ini, jawabnya dengan lembut, tetapi tegas. Aldo mengangguk, meskipun hatinya terasa berat. Saya mengerti, Ustadzah. Saya tidak ingin membuat Anda merasa tidak nyaman. Namun, saya juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini, ungkapnya, merasa bingung. Ustadzah Aisyah menghela napas, tampak berpikir. Saya juga merasakan kedekatan ini, Aldo. Namun, kita harus bijak dalam menghadapinya. Mari kita fokus pada tujuan kita masing-masing dan saling mendukung, katanya, berusaha untuk memberikan pengertian. Percakapan itu membuat Aldo merasa campur aduk. Ia tahu bahwa Ustadzah Aisyah benar, tetapi hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Ia bertekad untuk menghormati keputusan Ustadzah Aisyah, tetapi ia juga merasa bahwa hubungan mereka bisa menjadi lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Hari-hari berikutnya, Aldo berusaha untuk tetap fokus pada pengajian dan kegiatan di masjid. Ia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan oleh masjid, berharap bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ustadzah Aisyah selalu mendukungnya, dan mereka sering berdiskusi tentang proyek-proyek yang bisa mereka lakukan bersama. Suatu hari, mereka merencanakan sebuah acara penggalangan dana untuk membantu anak-anak yatim di sekitar masjid. Aldo merasa senang bisa bekerja sama dengan Ustadzah Aisyah dalam proyek ini. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk merencanakan acara, dan Aldo merasa semakin dekat dengan Ustadzah Aisyah. Saat mereka bekerja sama, Aldo melihat sisi lain dari Ustadzah Aisyah. Ia adalah sosok yang penuh semangat, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang lain. Aldo merasa terinspirasi oleh dedikasi dan komitmen Ustadzah Aisyah dalam membantu sesama. Malam sebelum acara, Aldo dan Ustadzah Aisyah bertemu untuk membahas persiapan terakhir. Mereka duduk di taman, dikelilingi oleh cahaya lampu yang lembut. Aldo merasa suasana malam itu sangat romantis, dan ia tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Ustadzah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan, kata Aldo, menatap Ustadzah Aisyah dengan tulus. Ustadzah Aisyah tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Aldo, saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Namun, saya senang bisa membantu Anda, jawabnya, berusaha untuk tetap profesional. Aldo merasa ada ketegangan di antara mereka. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin. Saya berharap kita bisa terus saling mendukung, apapun yang terjadi, ungkap Aldo, berusaha untuk menjaga hubungan ini tetap positif. Ustadzah Aisyah mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Tentu, Aldo. Mari kita fokus pada acara besok dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak yatim, jawabnya, berusaha untuk mengalihkan perhatian dari perasaan yang tidak terucapkan. Malam itu, Aldo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ustadzah Aisyah semakin dalam, tetapi ia juga menyadari bahwa mereka harus menjaga batasan. Ia bertekad untuk terus mendukung Ustadzah Aisyah dan berkontribusi untuk masyarakat, sambil berharap bahwa suatu saat,
mereka bisa menemukan jalan untuk saling memahami perasaan masing-masing. Dengan semangat baru, Aldo melangkah maju, menantikan acara penggalangan dana yang akan datang. Ia berharap bisa memberikan yang terbaik dan, lebih dari itu, berharap bisa terus dekat dengan Ustadzah Aisyah, meskipun dalam batasan yang ada. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Acara penggalangan dana untuk anak-anak yatim diadakan di masjid, dan Aldo serta Ustadzah Aisyah telah bekerja keras untuk mempersiapkannya. Suasana di masjid sangat meriah, dengan banyak orang yang datang untuk berpartisipasi. Aldo merasa bangga bisa menjadi bagian dari acara ini, terutama karena ia bekerja sama dengan Ustadzah Aisyah. Saat acara dimulai, Aldo melihat Ustadzah Aisyah berdiri di depan jamaah, menyampaikan sambutan dengan penuh semangat. Suaranya yang lembut dan penuh penghayatan membuat semua orang terpesona. Aldo merasa terinspirasi melihat dedikasi Ustadzah Aisyah dalam membantu anak-anak yatim. Ia tahu bahwa semua usaha mereka tidak sia-sia. Setelah sambutan, acara dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti lelang barang-barang donasi dan penampilan anak-anak dari panti asuhan. Aldo merasa senang melihat senyum di wajah anak-anak yang hadir. Ia berusaha untuk terlibat aktif, membantu di setiap kegiatan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Di tengah kesibukan acara, Aldo dan Ustadzah Aisyah memiliki sedikit waktu untuk berbincang. Mereka duduk di sudut masjid, menikmati secangkir teh hangat. Aldo merasa momen ini sangat berharga, dan ia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Ustadzah, saya sangat senang bisa bekerja sama dengan Anda dalam acara ini. Rasanya seperti mimpi bisa berkontribusi untuk anak-anak yang membutuhkan, kata Aldo, menatap Ustadzah Aisyah dengan tulus. Ustadzah Aisyah tersenyum, matanya berbinar. Saya juga merasa senang, Aldo. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua. Saya percaya bahwa setiap usaha kecil kita bisa memberikan dampak besar bagi mereka. Jawabnya, penuh semangat. Namun, di balik senyuman itu, Aldo merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ustadzah Aisyah semakin dalam, tetapi ia juga menyadari bahwa hubungan mereka harus tetap profesional. Ia berusaha untuk menahan perasaannya, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk diabaikan. Setelah acara selesai, Aldo dan Ustadzah Aisyah merasa puas dengan hasil kerja keras mereka. Mereka berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk membantu anak-anak yatim, dan suasana di masjid sangat hangat. Namun, saat mereka berpisah, Aldo merasa ada sesuatu yang belum terucapkan. Beberapa hari setelah acara, Aldo menerima tawaran pekerjaan di luar kota. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuknya, tetapi ia merasa bingung. Di satu sisi, ia ingin mengejar karir dan impiannya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin meninggalkan Ustadzah Aisyah dan hubungan yang telah mereka bangun. Aldo memutuskan untuk berbicara dengan Ustadzah Aisyah tentang tawaran pekerjaan itu. Ia ingin mendengar pendapatnya, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mempengaruhi hubungan mereka. Suatu sore, setelah pengajian, Aldo memberanikan diri untuk mendekati Ustadzah Aisyah. Ustadzah, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu yang penting, kata Aldo, suaranya bergetar. Ya, Aldo. Ada apa? Tanya Ustadzah Aisyah, menatapnya dengan penuh perhatian. Saya baru saja menerima tawaran pekerjaan di luar kota. Ini adalah kesempatan yang baik untuk saya, tetapi saya merasa bingung. Saya tidak ingin meninggalkan Anda dan semua yang telah kita bangun di sini, ungkap Aldo, merasa berat untuk mengatakannya. Ustadzah Aisyah terdiam sejenak, tampak berpikir. Aldo, ini adalah keputusan yang besar. Saya percaya bahwa setiap orang harus mengejar impian mereka. Namun, saya juga mengerti bahwa hubungan kita telah menjadi sesuatu yang berarti. Jawabnya, suaranya lembut tetapi tegas. Aldo merasa hatinya bergetar. Saya tidak ingin kehilangan Anda, Ustadzah. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan. Saya merasa terhubung dengan Anda dalam cara yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Ungkapnya, berusaha untuk jujur. Ustadzah Aisyah menatap Aldo dengan serius. Aldo, saya juga merasakan kedekatan ini. Namun, kita harus bijak dalam menghadapinya. Kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita masing-masing. Saya adalah pendidik, dan Anda adalah murid. Kita harus menjaga batasan ini, katanya, berusaha untuk memberikan pengertian. Aldo mengangguk,
meskipun hatinya terasa berat. Saya mengerti, Ustadzah. Tetapi saya juga percaya bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan. Saya ingin mendukung Anda, tetapi saya juga ingin Anda tahu bahwa saya memiliki perasaan yang lebih dalam. Ungkapnya, merasa putus asa. Ustadzah Aisyah menghela napas, tampak berpikir. Aldo, saya menghargai kejujuranmu. Namun, kita harus ingat bahwa hubungan kita adalah hubungan yang profesional. Saya ingin Anda sukses dan menemukan jalan hidup Anda. Jika pekerjaan ini adalah langkah yang baik untuk masa depan Anda, maka saya mendukung keputusan itu. Jawabnya, berusaha untuk tetap tegas. Percakapan itu membuat Aldo merasa campur aduk. Ia tahu bahwa Ustadzah Aisyah benar, tetapi hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Saya akan memikirkan keputusan ini, Ustadzah. Terima kasih atas dukungan Anda, ungkap Aldo, merasa berat untuk berpisah. Malam itu, Aldo pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya, tetapi ia juga merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Ia bertekad untuk menghormati keputusan Ustadzah Aisyah, tetapi ia juga merasa bahwa hubungan mereka bisa menjadi lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. Beberapa hari kemudian, Aldo memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan itu. Ia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk masa depannya, meskipun hatinya berat meninggalkan Ustadzah Aisyah. Ia ingin menjaga hubungan ini tetap positif, tetapi ia juga tahu bahwa perpisahan ini akan sulit. Sebelum pergi, Aldo mengunjungi Ustadzah Aisyah untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia merasa cemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Ustadzah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya ungkapkan, kata Aldo, menatap Ustadzah Aisyah dengan tulus. Ustadzah Aisyah tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Aldo, saya senang bisa membantu Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah yang Anda ambil adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Saya akan selalu mendukung Anda, apapun yang terjadi, jawabnya, berusaha untuk memberikan semangat. Aldo merasa haru mendengar kata-kata Ustadzah Aisyah. Ia tahu bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Saya berharap bisa kembali dan berbagi cerita dengan Anda suatu saat nanti, ungkap Aldo, berusaha untuk tetap optimis. Ustadzah Aisyah mengangguk, matanya berbinar. Saya juga berharap yang terbaik untukmu, Aldo. Jangan lupakan semua yang telah kita pelajari bersama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, katanya, dengan senyuman yang tulus. Dengan perasaan campur aduk, Aldo meninggalkan masjid dan Ustadzah Aisyah. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dan ia bertekad untuk terus belajar dan tumbuh. Meskipun terpisah jarak, ia akan selalu mengingat Ustadzah Aisyah sebagai sosok yang telah mengubah hidupnya. Dalam perjalanan menuju kota baru, Aldo merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Ia bertekad untuk mengejar impian dan menemukan jati diri yang lebih dalam. Ia tahu bahwa cinta sejatinya tidak akan pernah pudar, meskipun terpisah oleh jarak. Aldo berjanji untuk menjaga hubungan ini, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dengan semangat baru, Aldo melangkah maju, menantikan masa depan yang cerah. Ia percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses belajar. Dan meskipun ia harus berpisah dengan Ustadzah Aisyah, ia tahu bahwa cinta dan pengorbanan yang sejati akan selalu ada dalam hatinya.